pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk unit yang ke-7. Walaupun sebenarnya unitnya sudah berapa? Bapak Ibu kuasai? 7 apa 8? Seharusnya yang ke-8 ini kan? Nah, cuman unit 8 kemarin dijelaskan oleh Pak Surono. Nah, hari ini unit yang ke-7 saya yang menjelaskan. Melaksanakan evaluasi asesmen. Pasti judulnya tidak aneh buat Bapak Ibu. Yang jelas bagaimana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen. Dari unit ini ada berapa elemen? Sudah ada yang punya? Buka. Ada 4 elemen. Kuasai dulu unitnya, baru kita membahas maksud daripada setiap elemen dan KUK. Nah, unit yang pertama mengidentifikasi dasar evaluasi. Identifikasi dulu, kenapa kita melaksanakan evaluasi. Di dalam mengidentifikasi ini tentu yang perlu dipahami tujuan, sasaran, dan ruang lingkup. Maksud daripada kita melakukan evaluasi asesmen. Baru yang berikutnya. Jadi pertama itu mengidentifikasi. Kedua, merencanakan. Setelah diidentifikasi tujuan dan sasaran, ruang lingkup sudah didapat, kenapa kita melakukan validasi asesmen? Sudah dapat itu, maka sekarang rencanakan evaluasinya. Dalam merencanakan evaluasi, maka dokumen yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi disiapkan. Anda menyiapkan dokumennya. Kemudian personil yang akan dilibatkan siapa saja. Dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke elemen yang ketiga. Lakukan evaluasinya. Ya, lakukan evaluasinya. Yang pertama tadi apa? Elemen yang pertama? Identifikasi. Yang kedua, rencanakan. Yang ketiga, melakukan evaluasi. Lakukan evaluasi berdasarkan dokumen yang sudah dimiliki. Kemudian personil yang relevan untuk diwawancarai dalam melakukan evaluasi. Sampai nanti terakhir adalah ya, sampai nanti yang terakhir adalah rekaman dan catatan semua proses evaluasi didokumentasi. Berarti sudah ada hasilnya ketika kita melaksanakan evaluasi itu. Nah, baru yang keempat, menentukan dan melaporkan hasil evaluasi. Rekaman dan catatan proses evaluasi dianalisis. Hasil yang sudah ada itu dianalisis. Dianalisis tentang keakuratannya dalam pelaksanaan evaluasi asesmen. Kemudian
sampai nanti tindak lanjut dianjurkan bila relevan. Maksudnya, hasil evaluasi dikomunikasikan kepada kelompok sasaran secara sistematis dan tepat waktu. Jika ada saran perbaikan dari kelompok sasaran, orang yang dilakukan evaluasi, maka dilakukan tindak lanjut penyesuaian bila dianggap relevan. Nah, kalau sebuah unit kompetensi, pemahamannya begini Bapak Ibu. Ini elemen. Kerjakan satu-satu sampai dengan 1/4 dengan benar. Anda fokus ke KUK-nya. Kerjakan satu-satu sampai dengan 1/4 dengan benar agar tercapai elemen elemen 1. Jadi tidak bisa mengambil sebagian-sebagian. Karena ini sudah dirancang, unit kompetensi itu seperti ini. Kemudian sama dengan ini. Kerjakan 21 sampai 27 dengan benar agar tercapai elemen 2. Begitu seterusnya. Ketika Bapak Ibu tidak menguasai 21 sampai 27, bagaimana bisa menguasai elemennya? Jadi harus fokus terhadap KUK-nya biar bisa dapat menguasai elemennya. Nah, kalau kita melihat suatu unit kompetensi itu ada input, ada proses, ada output. Kita perhatikan di elemennya, mengidentifikasi, merencanakan, ini input, proses, atau output? Input. Awal yang perlu dipersiapkan. Awal yang perlu dipersiapkan adalah mengidentifikasi, kemudian merencanakan. Bukan. Merencanakan. Input, proses awalnya itu dulu. Identifikasi dan rencanakan. Kemudian kita masuk ke elemen yang ketiga. Melakukan evaluasi layanan sistem assessment. Ini apa ini? Masih input atau proses? Proses. Karena sudah masuk melakukan. Udah berproses. Melakukan. Kemudian masuk kita ke empat apa? Menentukan dan melaporkan. Ini masuk apa ini? Output. Jadi kita masuk ke output. Hasil dari proses. Jadi ada perencanaan, proses, kemudian hasil dari proses. Nah, kira-kira seperti itu pemahaman tentang melaksanakan evaluasi asesmen. Nah, kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh trader sebelumnya bahwa yang berhuruf tebal maksudnya apa? Konteks variabel. Batasan variabel. Ada pada batasan variabel. Tujuan, sasaran, dan lingkup asesmen. Ada penjelasannya pada batasan variabel. Orang yang relevan juga ada batasan, ada penjelasannya. Nah, kita lihat. Karena Anda tidak bisa menguasai unit kompetensi, hanya menguasai elemen dan KUK.
tapi juga harus menguasai yang dua lagi di bawahnya. Apa? Batasan variabel dan paduan penilaian. Mantap. Ini bisa jadi master kalau begitu. Batasan variabel. Ini dia. Tujuan dan sasaran. Sesuai dengan yang di atas. Tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran. Kemudian nanti ruang lingkup orang yang relevan. Tujuan dan sasaran mencakup mengevaluasi hasil dari proses asesmen. Mengevaluasi hasil dari proses asesmen. Jadi tujuannya nanti kita melakukan asesmen, kemudian dievaluasi hasilnya. Bisa dipahami ya? Tidak bisa melakukan asesmen tanpa evaluasi. Itulah garis besarnya. Karena pasti ada kelemahan dalam pelaksanaan. Menentukan atau percobaan baru produk. Nah, ini pilihan. Terus ke bawah. Jadi asesmen itu sasarannya ketika ada sebuah produk baru, maka perlu dilakukan penilaian terhadap produk tersebut. Makanya disebut asesmen. Terus ke bawah, lingkup evaluasi seluruh organisasi asesmen, layanan asesmen khusus, asesmen produk tertentu, aspek penentuan dan sistem asesmen, pengaturan organisasi mitra, siapa saja yang terlibat di dalam proses asesmen. Orang yang relevan yang memberikan kewenangan terhadap pelaksanaan asesmen, pejabat atau direktur eksekutif, manajer umum, dan pelaksananya, pelatih atau asesor yang melakukan penilaian. Nah, ini merupakan orang yang relevan. Ada berapa itu orang yang relevan? Sampai N. N itu sampai berapa itu? Sampai